Yang kasus sama asuransi itu. Ya. Jadi ini kan sebenarnya kan Alvin Lim dikeroyok bertiga. Cuman kalau asas dendam pribadi artinya apa? Begitu ada kesalahan ya. Yang penting dia masuk penjara. Nah, ini terjadi sama Alvin Lim nggak? Pasti. Judi online ini kenapa merebak? Ya kan karena di-franchise-kan. Itu udah termasuk paket keamanan. Budgetnya 20 juta per bulan. Mengamankan adalah polisi dong? Ya yang zaman sebelum before grup Sambo itu. Uang keamanan itu untuk taraf nasional. Nasional? Berarti polisi nasional? Ya. Oke, makanya selama ini aman? Ya. Masalah judi konsorsium 303 itu, yang ada skemanya, itu betul adanya, ada? Secara garis besar itu bener. Judi online ini di-backingi oleh beberapa kelompok, bukan satu kelompok aja dong? Ya. Judi online ini ada di backing oknum kepolisian, berarti bukan cuma satu geng doang ya? Ya, ada banyak kelompok. Ini terjadi perebutan kekuasaan dong. Judi online ini juga ada indikasi adalah pencarian dana salah untuk satunya orang mencalonkan diri. Para pejabat semua bermain itu. Kira-kira judi online ini bakal hilang nggak di Indonesia? Apa tidak? Nggak bakal. Dan tetap akan dilindungi oleh institusi penegak hukum. Ya kan terjadi seperti itu. Karena kita bahas judi online. Yes. Aduh. Di Deddy Corbuzier, Mas Roy Sakti ngebahas backing judi online. Ya. Terus dibilang juga judi online ini ternyata juga di-franchise-kan. Ya. Bukan ayam geprek doang yang franchise ya. Iya. Tapi judi online juga franchise. Oke. Nah, ini ada lagi nih. Deddy Corbuzier podcast. Roy Sakti beberkan judi 303 hingga backingan tak tersentuh. Gimana nih, Mas? Jadi gini, gua tahu ini jadi gini, bisa dibilang gua tuh sekarang kejahatan finansial tuh ngerti semua. Ya. Karena pelaku-pelakunya itu murid-murid gua juga gitu loh. Oke. Jadi kan gua tidak melakukan ya, sekali lagi gua tidak melakukan, tapi kan kadang-kadang mereka itu kalau mau curhat ke gua, ya gua dengerin deh. Dan gua keep silent, itu siapa aja. Bahkan robot trading yang sekarang lagi buron, itu murid gua juga gitu, bro. Jadi ketika dia ngobrol, kita ini susah ya sebagai guru ya. Walaupun kadang-kadang kita beda tapi kalau dia minta pertolongan, minta petunjuk, ya kita kasih, ya kan? Nggak enak juga kan? Nah, di dalam judi online ini, banyak yang berkecimpung di industri itu adalah ex-murid-murid gua. Jadi ex-murid, bekas murid-murid Mas Roy, sekarang berkecimpung dalam judi online ini? Ada beberapa yang seperti itu. Di 303? Ya, bukan bosnya ya, tapi kan mungkin pada karyawannya, bagian ini, manajer, bagian ini, ya kan? Humas, gitu. Ya, bagian itulah. Nah, jadi dari situ gue tahu sih sebenarnya dari cerita teman-teman itu gue akhirnya kan merangkai, karena kan kita nggak, jadi kalau ditanya apakah ada satu source yang enggak, tapi ada banyak source yang gue rangkai akhirnya menjadi satu kesatuan. Nah, dari situ gue paham bahwa satu judi online ini kenapa merebak, ya kan? Karena di-franchise-kan. Franchise-nya tuh udah termasuk paket keamanan. Oke, jadi kita franchise tuh kalau misalnya kita franchise ayam geprek atau franchise apa gitu ya, itu kan dapat gerobak, dapat bumbu gitu. Ini apa ya kalau judi online? Kalau lu franchise judi online ya, lu akan dapat satu website, Nah kemudian nanti namanya engine dan lu bisa login. Jadi gini, judi online zaman dulu ya, misalnya lu yang paling itu Sbobet, ya kan? Sbobet tuh yang roulette, ya. Nah kita itu kalau top up di satu situs, kan duit kita nggak bisa dibawa ke situs yang lain. Berarti kalau mau judi roulette ya main di situ. Kalau mau judi bola ya di bola situ apa segala. Nah, sekarang ini ada namanya engine di mana lu bisa cuman top up di satu account, lu bisa main semua. Nah, dan kemudian kalau lu ikut franchise, lu bisa create username. Terima deposit dan withdraw. Oke, udah kayak main kripto berarti ya? Iya, jadi kayak mini exchanger gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Nah itu ditawarkan secara franchise. Sebenarnya nggak mahal, bos. 200 juta? Iya. Segituan, cepet nopek. Dapat engine, dapat keamanan? Iya. Keamanan seperti apa? Jadi keamanannya adalah tidak tersentuh, kemudian kalau nggak salah itu budgetnya 20 juta. Per bulan. Untuk biaya fee-nya? Untuk keamanan. Oke, berarti yang mengamankan adalah? Polisi dong? Ya yang zaman sebelum before grup Sambo itu. Oke, nggak berarti kan kalau keamanan kan ibaratnya yang mengamankan itu kan ibaratnya yang memberantas kejahatan kan pasti polisi dong. Iya. Berarti kalau sampai aman? Ya begitulah, yang terjadi kan begitu. Gitu. Dulu kan kalau kita berbicara sebelum kasus Sambo terbongkar, ya kan?
orang judi online itu kan vulgar aja, mau promo gimana, apa segala. Artis-artis di-endorse juga. Iya, artis di-endorse, marah live judi, ya, seolah-olah kebal hukum itu kan. Iya. Kemudian ketika kita lapor, kita sebagai masyarakat lapor, terjadi pembiaran. Oke, yang terlibat ini kalau emang polisi terlibat di sini, itu di lingkup skala kepolisian daerah apa? Jadi gini, lingkungan uang keamanan itu untuk taraf nasional. Berarti polisi nasional. Ya, tapi kalau lu kena sama yang lokal-lokal, misalnya Polsek, Polres, lu sendiri. Iya. Nah, itu. Iya. Tapi kalau yang urusan nasional udah ke cover ini. Oke, makanya selama ini aman. Iya. Oke, jadi masalah judi konsorsium 303 itu yang ada skemanya, itu betul adanya ada. Nah, kalau kita berbicara skema ya, skema itu secara garis besar itu bener, tapi ada yang nggak bener. Yang bener apa, yang nggak bener apa? Nah, ini yang susah ini ya kan. Okay. Jadi kan gini, kan kalau lihat detail ya kan, yang pasti itu yang nama-nama yang ada di situ pelaku-pelakunya ya memang orangnya itu. Emang bener berarti? Yang ini ya, yang penjudinya ya. Penjudinya. Nah, cuman kan kalau dari sisi polisi itu kan kan ada dua skema yang berbeda nih, beda-beda. Iya. Artinya kalau yang kayak ada nama-nama pelaku judinya ya, bukan polisinya ya. Iya. Itu bisa dibilang ya benar semua itu. Iya. Ya, itu benar semua. Cuma kan kalau dari alur dari polisi itu kan ada yang kasus kayak contoh kasus nih ya kan, kemarin di diagram Sangbro itu kan ada keluar tiba-tiba si Stephen Dut. Oh, Stephen Crazy Rich. Ya, Crazy Rich ya kan. Ya, sama Tom Lipapa. Itu kan gua sama dia kan CS itu loh. Iya. Ya kalau dia jadi dia jadi investor ya gue pasti diajak lah. Iya. Gue juga temennya Stephen nih. Iya. Ya, gue langsung lupa diajak lu. Iya. Kenapa nggak ngajak-ngajak lu? Iya, lu? pantesan lu kayak lu gak diajak lu kan. Diam-diam lu ya kan. Nah, kan kenyataannya enggak gitu loh. Dia enggak. Nah, artinya kan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan isinya kan. Yang kasihan adalah orang yang masuk diagram Sambo itu yang tidak benar tidak campur. Kan ini kan pembunuhan karakter. Iya. Jadi diagram itu yang buat siapa? Berarti hoax dong? Ya ini. Sekarang ini kan gini, permainannya kan adalah proxy ya, main proxy ya. Jadi pertanyaan apakah itu 100% benar tidak? Tapi apakah itu 100% salah tidak? Iya. Nah, yang bahaya itu adalah ketika ini disusupin orang-orang yang mau ditembakin semua. Yang mau disingkirkan. Ini kan pertarungan adu mekanik nih. Iya. Sampai nyeret kasusnya TM ini kan juga sebenarnya judi versus narkoba. Iya, judi versus narkoba ini kan adu mekanik semua. Nah, ini yang ya kita sebagai netizen anggap aja itu kita tontonan deh gitu aja. Iya, hiburan ya. Hiburan lah. Iya. Kita nggak usah ikut menjadi pelaku apa segala. Kan begini. Kita podcastin aja lah ya. Iya, kita podcastin aja. Anggap aja ini film mafia apa ini? Netflix lah ya. Iya, reality show. Ada berapa episode? Reality show lah ya. Iya. Itu yang terjadi sih. Oke. Dan jadi intinya adalah belum tentu juga semua benar di situ. Iya. Tapi berarti ada indikasi bahwa judi online ini dibackingi oleh beberapa kelompok, bukan satu kelompok aja dong. Ya pasti dah. Nanti kan kelompok satu pun. Ya. Karena kan begini loh. Iya. Judi ini adalah salah satu korban yang korbannya tidak mau lapor. Mana ada korban judi lapor, nggak bisa. Dia melakukan kejahatan. Ya. Semua akan terjadi seperti itu siklus. Ini cuma masalah ganti tahta aja kan. Nah, cuman bedanya adalah yang bermain vulgar atau yang bermain cantik. Lebih rapi. Lebih rapi. Nah. Jadi kalau emang judi online ini ada di backing oknum kepolisian, berarti bukan cuma satu geng doang ya? Ya. Maksudnya satu geng apa? Ada banyak kelompok. Ada banyak kelompok kan, raja-raja kecil kan kemarin kan Alvin kan udah bahas itu. Dan mereka pun itu saling bersinggungan. Ya, pastilah. Ini terjadi perebutan kekuasaan dong. Oke. Karena kan sekali lagi ya, kita nggak bisa. Kenapa ini panas ya karena ini? Kita nggak bisa ngungkirin ya kan 2 tahun lagi 2024. Iya. Semua orang lagi persiapan untuk perang di 2024. Apa jangan-jangan judi online ini juga ada indikasi adalah pencarian dana salah untuk satunya orang mencalonkan diri. Jangankan judi online, kasus robot trading di pilkada, di pemilu, di para pejabat semua bermain itu. Cuman kan nggak bisa membuktikan, kita cuma tahu ya kan. Iya. Tapi kan kayak contoh ya, kasus robot trading ya kan, robot trading nih kita lihat ya. Gua ngomong adalah salah satunya korban cuma masyarakat yang dirugikan. Iya. Satu-satunya yang dirugikan adalah masyarakat. Yang lain diuntungkan. Oke, ngeri juga dong kalau andai kata memang
uang-uang dari judi atau narkoba atau robot trading ini dipakai untuk kampanye. Loh, sekarang salah gini satu ya. pihak orang untuk mencalonkan diri entah jadi apapun itu nanti gitu kan. Ini ada story menarik nih. Iya. Gua tuh kan gua iseng-iseng lah. Nama gua kan udah terkenal nih. Iya, Pak iya, Haji. iya. Kan? Iya dong. Lah, nyoba deh mau nyalon wali kota gimana sih kan? Iya. Nah, kadang-kadang kepingin kan politik. Iya. Gua tanya sama temen gua yang biasa tim sukses apa segala. Emang nyalon wali kota berapa? Ya minim sih 25M. Hah? 25 udah duit Iya, mana kita ya? kan? Loh, Ya udah judi online deh. terus gajinya berapa gitu kan? Ya kan? Iya. Ya ini kalau lu jujur juga mau 5 periode juga nggak bakal balik gitu kan? Lah berarti kan kita dipaksa untuk tidak jujur dong. Iya, iya. Jadi kan ada upaya kalau misalnya gini, adalah seseorang mencalonkan diri untuk menjabat satu jabatan tertentu, entah ya lewat pemilihan ya, Iya. yang membutuhkan uang besar untuk kampanye. Artinya kan dia juga harus berpikir untuk gimana caranya modal gue balik. Iya. Lah, DPR Akhirnya tuh kan, jadi korupsi. DPR itu modalnya ya 20M, 25M. Itu kalau menang loh ya. Iya. Gue nggak jadi anggota DPR lah kalau gitu. Tapi enggak juga. Justru berarti kita harus memilih orang ya, entah wali kota, gubernur atau anggota DPR, justru dari orang-orang yang sudah memiliki nama dan popularitas atau kekayaan. Bener ya? Jadi dia kan nggak pakai duit Nggak, gini, haram dong. Bro. Sebenarnya gini loh, Bro. Kita nggak berbicara nyogok ya. Ya. Lu jagain di pos aja. Kita ngomong yang kalau jujur aja ya. Iya. Lu ada orang yang jadi orang yang jagain di setiap itu ngasih makan dia, ngasih ongkos udah berapa gitu loh, Bos. Iya. Ya itu Untuk saksi-saksi. Lah ini kan butuh duit semua mereka sekarang. Makanya sekarang kan kayak kemarin ya. Jadi kenapa kasus robot trading itu meledak? Ya kan judi online karena kan puasa dari 2020 sampai 2021 akhir itu kan mereka puasa semua, Bos. Iya. Lah ini kan 2024 kita harus tarung nih. Iya. Ya akhirnya kan Iya. begitu ada celah ya genjot gede-gedean. Jadi nggak jadi wali kota? Agak ada lah jadi influencer aja lah. Oke. Jadi berarti banyak juga dong oknum-oknum pemimpin-pemimpin daerah yang juga dong. Ya kalau oknum mah banyak lah. Iya. Cuman kan bedanya begini loh. Ini kan cuma masalah yang vulgar Iya. atau yang bermain cantik Iya. gitu loh. Tapi masa sih nggak ada sih pemimpin daerah, anggota dewan yang bersih juga? Ada dong. Ada yang bersih ya. Yang kepilih bukan dengan uang-uang haram gitu. Tapi dia tetap butuh modal, Bos. Pasti Butuh Iya. modal. Nggak ada Iya. namanya nggak butuh modal, kagak ada. Iya. Ya, cuma kan ketika dia modal kan bedanya begini. Ada anggota-anggota DPR yang gua tahu ya kan, Iya. dia memang butuh biaya itu, tapi dia Iya. udah punya biaya Iya. dan dia ingin mengabdi. Ada begitu. Iya, jadi dia nggak perlu nyari uang-uang haram, ya. Tapi kan ada juga yang nyari tujuannya untuk balik modal. Iya, dan kebanyakan itu. Ya kebanyakan sih gitu ya. Gitu ya. Ya. Jadi nggak jadi wali kota nih ya? Nggak jadi ya? Nggak jadi lah, nggak jadi lah. Oke, kita lihat lagi nih sebentar. Apa nih? Oke, ini kemarin juga baru ada Apin BK Iya. yang bos judi online ditangkap di Malaysia ya. Iya. Nih sepak terjang Apin BK, bos judi online, namanya ada di bagian konsorsium. Oke, nah sudah 26 aset bos judi online Apin BK, total 151 miliar yang disita polisi. Apin BK, bos judi online beromset miliaran per hari dibawa ke Medan dengan pengawalan ketat. Ini bagian dari pemberantasan judi online apa kambing hitam? Apa dikorbankan aja? Tumbal. Tumbal? Tumbal. Oke, gimana nih? Jadi kan gini ya, bos judi online itu kan nggak cuma si Apin aja, yang lain juga banyak gitu Iya. loh. Cuma kan kadang-kadang ya inilah dunia pencitraan tuh kadang-kadang harus ada yang ditangkap gitu loh. Iya. Harus ada yang ditangkap supaya kelihatan kerja. Oke. Ya. Kenapa Apin BK yang ditumbalkan? Nah, kenapa Apin BK yang ditumbalkan? Jadi kisahnya ini kalau internalnya menarik. Jadi gara-gara Apin BK ini kan nama Kapolda Sumut kan tercemar gitu loh. Padahal Kapolda Sumut itu Pak Panca. Pak Panca itu Iya. terkenal baik ya. Iya, saya tahu, iya. Orangnya baik dan orang nggak mau Iya, neko-neko. iya. Cuman kenapa dia tidak menyentuh Apin BK? Mungkin karena Apin BK ada grup yang lain dan Yang jadi gini loh, Bro. Lebih tinggi lagi. Ya mungkin satu rating atau lebih tinggi. Iya. Intinya kan ya udahlah, gua nggak ngakuin lu nggak ngakuin Iya, gua gitu iya, kan. iya, Nah, iya. ini kan saudara. Jadi Iya. Pak Panca itu kalau gua lihat orangnya baik ya. Cuman kan nggak bisa kayak Alvin Lim. Kalau Pak Panca kayak Alvin Lim ya mati dia. Ya nggak bakal. Karirnya nggak bakal bagus juga gitu ya. Cuman gara-gara si Apin ini mungkin ya terlalu vulgar ya kan. Dan kemudian ketika sempat digerebek kan itu pertama kali kan sempat digerebek Digerebek tuh. orang Apinnya nggak ada. Digerebek, malah banyak ada tentara malah diadu gitu Malah loh. diadu, nah, ya. ini kok malah polisi diadu kan nama kan jadi jelek. Ya. Nah, akhirnya kan ya kalau sudah ada dendam pribadi Ya. ya secara personal ya udah masukin aja sekalian
buktinya dikejar sampai Singapura, kemudian dari Kamboja dikejar. Iya. Kenapa yang lain kok enggak? Ya, sebetulnya ada lagi berarti yang lebih besar dari APNBK. Ya banyak kan yang di diagram Sambo itu kan listnya itu kan ya ada. Iya. Cuman kan yang dikorbankan kan si Apin, ya memang pas apes aja. Oke, kira-kira dikorbankan oleh siapa dia? Maksudnya? Siapa yang korbanin dia? Ya kan pasti kan ada rembukan. Iya. Siapa nih gitu ya? Ya kan, ya ini siapa yang kita jadikan target operasi untuk teropi. Diambil di fishball, undi-undi. Nggak, biasanya gini, ini menarik ya kan? Iya. Biasanya kan sometimes begitu ya, yang diambil yang paling tengil biasanya. Iya. Biasanya ya. Yang begitu. paling mencolok lah ya. Paling mencolok. Iya. Nah itulah kenapa kadang-kadang gini. Ini gue agak melenceng dikit ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang buat teman-teman juga kalau Anda merasa punya backingan ya, jangan terlalu over. Jangan berkoar-koar ya, juga. Jangan koar-koar juga, jangan terlalu over ngelangkain hukum apa segala. Hari ini backingan lu ada karena backingan lu lagi berkuasa. Ya, lagi berkuasa, tapi namanya backingan tuh pasti dipindah, iya, apa pasti segala. Berputar, ya. Nah, problemnya begitu ini kerajaan berputar ya lu akan jadi sasaran tembak pasti. Ya pasti. Nah, itu. Iya, setuju sih, itu setuju. Kira-kira bakal ada lagi yang jadi tumbal? Apa? Gua rasa nggak ada sih. Udah cukup lah. Karena judi konsorsium juga sekarang udah viral hilang ya? Ya, viralnya udah hilang. Iya. Dihilangkan apa hilang dengan sendirinya? Masyarakat tergantikan dengan yang lain. Dengan Rizky Bilar? Iya, dengan kemarin ya kasusnya. Kemudian Nikita Mirzani itu kan ditangkap. Iya. Lah, kalau Nikita kan juga sebenarnya kasusnya sama kan? Iya. Merasa punya backingan, kemudian melangkah, ya kan kita, ya kemudian begitu ada celah ya kena. Sebenarnya kan Nikita itu kan kasusnya kan mirip-mirip sama Alvin Lim. Sebetulnya ya? Sebetulnya. Apa, dikriminalisasi juga kan? Ya, dikriminalisasi. Kayak gitu loh, ya. Undang-undang ITE Undang-undang ITE kalau menurut personal gue ya, ini adalah undang-undang yang digunakan oleh orang yang lebih kaya untuk menindas orang yang lebih miskin. Ya. Betul, setuju. Kenapa? Karena sepanjang sejarah orang ngasusin undang-undang ITE, belum ada ceritanya orang miskin yang berhasil menjarain orang kaya. Nggak ada. Iya. Yang ada adalah orang kaya menjarain orang yang miskin. Iya. Ya bukan miskin lah, nih kita juga kaya. Ya, tapi lebih nggak punya. Ya. Lebih nggak punya power, nggak punya kekuasaan. Nah, gitu kenapa begitu? Karena undang-undang ITE ini kan karet, bos. Sangat karet. Sangat karet dan begini. Polisi itu mempunyai hak hak prerogatif untuk mediasi, menaikkan kasus yang ada. Okay. Mana yang mau kasus diprioritaskan apa segala kan dari banyak kasus kan ada yang LP. Nah, makanya lu tahu sendiri lah kan kalau polos-polosan kecuali viral. Jadi kan gini, kalau di dalam dunia ini kan lu itu harus punya duit atau viral. Lu kalau nggak punya duit lu harus viral. Tapi lu nggak viral lu harus punya duit. Nah, itu kan seperti itu. Nah, yang terjadi adalah kayak contoh ya, kasus kembali lagi ke yang gua ngalamin adalah kasus robot trading. ATG itu laporan itu udah banyak, bos. Nggak 1-20-an. Di setiap Polda itu hampir ada tuh di Polda Metro Jaya, Polda Jatim, kemudian di Kabareskrim juga ada. Tapi sampai sekarang nggak tersentuh. Siapa yang di belakangnya? Ya nggak tahu gitu loh. Tapi kan masa sih nggak tahu? Takut kayak Alvin Lim ya? Enggak lah. Kalau masalah robot trading mah gue gaspol nggak apa-apa gitu loh. Cuma kan problemnya kita mengetahui tapi tidak bisa membuktikan. Iya. Mengetahui tapi tidak bisa membuktikan. Itu setuju. Lah nanti kalau dianu kan malah pencemaran nama baik kok. Iya. Oke, ini ada lagi nih. Roy Sakti kemarin. Wah, sempat di Instagramnya nih, Roy Sakti mengangkat berita yang Atta Halilintar sehingga Kevin Aprilio dilaporkan korban penipuan robot trading. Terus Roy Sakti bilang, wah baru tahu ternyata Om Reza ini ownernya. Masa sih baru tahu? Reza enggak, jadi itu kan bercandaan aja. Sarkas ya. Sarkas aja itu. Itu sarkas aja. Dan kemudian kan itu ya robot trading kan bangkit lagi ya kan. Lagi kasus lagi. Apakah kasus robot trading 89 ini dinaikkan untuk menutupi kasus-kasus yang lain? Bisa karena jadi. Ini kan karena begini ya, ini gua ngomong dikaitkan dengan beberapa artis-artis top nih yang dikorbankan juga nih. Gue lihat ya, jadi gini. Kasus robot trading yang tersisa itu cuma 2, Net 89 dan ATG. Pertanyaannya, kenapa yang dibombardir itu si Net 89 sedang ATG disenyapkan? Itu yang menjadi pertanyaan yang harus dijawab sama masyarakat gitu loh, teman-teman. Kan ini sama-sama ini kan? Ya kan kasusnya sama, korbannya sama, ya. Tapi
yang bombardir itu kan yang di net 89 Iya. dol. Nah, sampai ada jadi terangkat, yang ATG itu senyap. Iya. Kok bisa dua kasus yang sama serupa, Iya. yang satu senyap, yang satu ini gitu loh. Iya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Apa net 89 juga sengaja disimpan buat nanti aja deh, buat peluru untuk nutupin isu lain gitu, Pak. Gua kagak tahu ya. Iya. Tapi yang terjadi kemungkinan kalau patron saya ya kan, ini kan sama-sama korban ya. Ini dijungkelin untuk nyelamatin yang ini. Ya, oke. Nanti ATG bakal jadi korban lagi nggak, Tumbal? Ya, nggak Susah. tahu. Malah denger-denger mau di SP3 itu. Katanya denger-denger loh. Ya. Oh gitu ya. Waduh. Ya, mantap. Kalau sampai SP3 mah luar biasa itu. Korban se-Indonesia. Itu banyak loh ada. Gua tiap hari bos. Ya kan terima DM itu kan. Ada yang masuk rumah sakit. Ada yang apa. Ada yang barusan meninggal. Itu duit-duit darah bro. Iya, iya. Nah cuman ketika gua ngangkat kayak begini. Nanti ada bilang gua hater lah. Lu kan ngapain lu ikut campur bisnisnya orang gitu loh. Iya. Gua selalu kan begitu kan. Dan mereka punya tim booster. Ya, untuk menangkal. memainkan opini ya. Jadi Iya. yang lucunya adalah korban robot trading itu ataupun korban investasi bodong biasanya ngegrup di grup Telegram Iya. ya karena banyak. Nah, pelaku investasi bodong itu mempunyai grup booster untuk mengkacaukan grup Telegram mereka itu. menyusupkan beberapa Iya. oknum-oknum. Menyusupkan gitu kan kemudian wah lu ngapain begini udah membuat Iya. menggiring opini Mengadu domba. Nah, gua pernah ketangkep satu buktinya adalah apa, jadi waktu itu ada di grup Telegram itu ya kan, wah lu ngapain gini nah kemudian kayak ada yang nimpalin, mungkin dia lupa ganti account. Oh gitu, iya. Ya, jadi dia lupa, jadi kayak monolog gitu kan. Iya. Oh iya begini, ternyata Dia juga, ya. iya dia lupa ganti account. Yang jawab dia sendiri berarti. Iya. Ini kasus yang seperti ini, aduh, Ngeri ya. ngeri. Oke, nah sekarang judi online, kira-kira judi online ini bakal hilang nggak di Indonesia? Apa tidak? Nggak bakal, nggak akan. Ayo. Tidak akan hilang. Tidak akan, sama kayak lu situs porno. Lu bisa nggak? Iya. Ya kan? Nggak akan. Tinggal yang ada cara bermainnya berbeda. Dan tetap akan di-backup oleh oknum-oknum. Cuman begini loh. Penegak Ya, hukum. makanya gue ngomong ya kan. Iya. Kalau kita berbicara apakah korupsi akan hilang di negeri ini kan nggak mungkin. Iya. Ya. Nah, tapi kan minimal make it balance lah. Nggak ikutin kayak Presiden Cina menyiapkan 100 apa 10 ya peti mati. Salah satunya buat presidennya. Ya kalau otoriter ya kan, Iya. kecuali yang mimpin Kim Jong Un ya enak lah. Iya. Nah, problemnya kan kita, apakah negara kita harus dipimpin oleh Kim Jong Un? nah itu supaya judi online hilang. problemnya kan kita sekali lagi ya, dasar negara Iya. kita demokrasi. Iya. Ya, demokrasi antara orang yang pinter, orang yang bodoh sama-sama satu suara. Iya. Jadi pelihara orang pinter itu mahal, mending pelihara orang bodoh, dan itu akan terus terjadi seperti itu. Ya udah kalau gitu dari 2024 kita pilih Kim Jong Un atau Presiden Cina. Ya. Akan ada terus. Jadi gini loh. Iya. Namanya penjahat dan pemain akan ada terus itu loh. Makanya Iya. kan gua itu termasuk ngomong daripada kayak gini. Kita ngomong realita ya kan. Iya. Mending dilegalin sekalian lah, duitnya masuk negara lah, wes. Gitu sekalian ya. Kalau personal opinion ya kan. Iya. Karena kan kita ini kan bangsa munafik ya. Iya. Wah, ini kita boleh sesuai agama. Kenyataannya yang main juga banyak. Oke, pertanyaannya, judi online, orang main di judi online tuh pernah menang apa enggak? Sebagai pakar nih. Pernah menang, tapi kan secara, jadi gini loh, judi online, binary option apa segala ya, mereka ketika dia itu udah, engine-nya itu udah di set, winningnya ada 10%, skalanya 90%. Dan bandar udah pasti menang kan? Iya, Terus. jadi kan ini kan rotasi di antara Iya. 1000 pemain, Iya. 10% menang, 90% kalah. Iya. Nah yang 10% menang kan ini menjadi testimoni. Iya. Gue menang nih. Iya kan, ikut. cuan apa segala, kecanduan kan. Iya. Nah, tapi secara global 90% kalah. 90% kalah. Udah pasti nih. Udah pasti seperti itu. Oke. Kalau judi konvensional Sama aja. sama aja. Bandar nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah lah. Jadi makanya orang memilih jadi bandar judi online dibanding jadi pemain judi online. Iya. Jadi orang yang main judi online bener nggak? Yang pintar adalah bandarnya sama yang ngelindungin, bener nggak? Nggak, orang pemain judi online itu bukan males. Malas kerja. Iya. Bisnis apa yang paling nggak effort ya judi kan, tinggal milih. Iya benar. Apalagi yang slot ya kan? Iya slot ya. Lu kalau main kayak contoh bola lu masih menganalisa ya kan? Iya, gimana timnya? Kemudian roulette lu masih mikir kan? Iya. Slot itu kan cuma satu jalan, tek 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 doang. ya, keluarnya gimana gitu? Milih apa? Biar aja kagak ada, Iya, tek 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 iya, doang iya, kan. iya. Itu kan
malesnya orang males ya itu slot itu kan. Iya. Lu masih main besar kecil tuh masih mikir loh, bro. Iya. Tapi kalau slot kan asal mencet. Asal mencet doang atau jalannya cuma satu. Aduh. Jadi nggak bakal hilang nih ya. Dan tetap akan dilindungi oleh institusi penegak hukum. Terjadi seperti itu. Okay. Ya yang bisa kita lakukan adalah meredam itu menjadi ya underground lah. Dan presiden kita siapapun tidak akan pernah bisa memberantas judi online. Atau at least membersihkan peran dari penegak hukum yang melindungi judi online. Ya sama lah. Lu ngapus PKL kaki 5. Berantas kaki 5 ya udah bersih, nggak ada yang anu lagi gitu loh. Akan seperti itu terus, bro. Siapapun presidennya. Ya siapapun kecuali presiden. Kim Jong Un. Lah iya. Oke. Iya. Kita nggak anu ya, tapi kan realistis aja kan. Ya. Daripada kita ngomong retorika, iyalah. Sebenarnya kita realistis aja. Jadi kan ketika hal terjadi seperti itu ya gimana caranya ditekan. Yang penting kan ditekan, make it balance ya. Tetap yang negatif itu tetap akan ada. Tapi kan ibarat kata itu antara ular dan populasi ular dan tikus itu kan seimbang. Ya kan. Nah sekarang ini kan ularnya diburu kan, akhirnya tikusnya banyak gitu kan. Nah, terakhir nih. Ularnya satu, Alvin Lim tuh di kerangkeng itu. Nah, itu Alvin Lim di kerangkeng. Nah, ini ngomong soal Alvin Lim lagi terakhir, prediksi lo. Kalau Alvin Lim nanti bebas atau mungkin udah menjalani hukuman, kira-kira dia bakal tobat ngomong apa enggak? Sebagai orang yang kenal dia. Kagak lah. Jadi dia nggak akan bisa didoktrin oleh apapun di dalam situ. Cuman nggak tahu ya, mungkin ketika dia keluar ya, problemnya kan dia apakah tetap mau kembali ke jalur perjuangan yang sama atau ganti profesi. Iya. Tapi kan kalau orangnya memang kayak begitulah, kita ngobrolnya orangnya belak-belakan apa segala, cetas ya kan. Cuman kan problemnya kan ya sebenarnya gue tahu sih ya kan, dia Alvin itu nggak usah jadi lawyer aja, udah orang kaya, bos. Iya. Jadi perjuangannya gue bagus, cuman kan lu susah memperjuangkan itu tapi lu sendirian, yang lain kagak berani, kan nggak punya kapasitas. Yang berani nggak punya kapasitas, yang punya kapasitas nggak berani. Lah gue berani tapi gue nggak punya kapasitas. Oke, lo berani tapi nggak punya kapasitas. Iya. Kalau lo pengacara berarti lo lebih berani juga. Ya berani tapi kan lihat-lihat dulu dong, bro. Musuh nggak semua ditabrak, bro. Oke. Kalau berarti Alvin Lim nabrak semua musuh ya. Semua tanpa tabrak gitu, bro. Iya. Oke, Mas Roy, terima kasih pembincangan yang sangat luar biasa hari ini. Ya. Nanti balik ke Malang gimana? Enggak, gua ada beberapa acara gua. Oke. Apa ngajar murid-murid judi online enggak? Enggak lah. Udah. Gua kan tetap aja ngajarin orang nyari modal dari untuk perbankan gitu kan, untuk bisnis. Ekonomi harus begitu. Yang masa lalu yang dunia hitamnya udah lewat lah ya. Udah nggak bisa. Sekarang ini kan dengan aturan kalau dulu ya kan kayak zaman dulu tuh lu pakai KTP di Photoshop aja udah jadi kartu kredit, bro. Kalau sekarang kan nggak bisa, semua udah biometrik apa segala ya. Untuk bermain seperti itu celahnya udah nggak bisa lah. Nah, satu lagi mau saya bahas nih. Resesi di 2023 katanya perekonomian dunia bakal gelap, Indonesia bakal gelap, bakal terjadi nggak di Indonesia? Nah, sekarang begini loh, yang harus mikirin resesi itu kan ya yang top ya kan kayak Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani. Lah kalau kita yang UMKM maka ngapain bikin resesi? Udah terbiasa dengan resesi. Ya. Kita udah terbiasa ya kan. Di Indonesia ini kan kita ini udah biasa disiksa loh, bro. Iya. Ya kan? Nonton bola ditembakin gas air mata. Iya. Minum obat sirup gagal ginjal. Terus kemudian ya kan. Jadi sebenarnya kalau kita point of view gue adalah masyarakat ya yang pada umumnya ya. Resesi itu sebenarnya cuma dua kata. Angsuran kredit naik, sama dolar naik. Interest rate naik pasti. Nah, udah. Ya. Nah, artinya ketika ini terjadi, dua hal ini terjadi, bisnis Anda terpengaruh nggak dengan kondisi yang seperti ini? Iya. Berarti orang yang membayar dengan dolar, itu akan terpengaruh. Kemudian yang terpengaruh adalah orang yang KPR rumah, yang masa floatingnya tahun depan. Oh iya, langsung bunganya ya lumayan dari 8% tiba-tiba ke sekarang 12-13% ya. Itu yang terpengaruh. Maka lu kan bisa persiapin dari sekarang. Lu nggak usah mikirin resesi. Nah, problemnya adalah ini resesi jadi masalah. Ini kan sebenarnya kan algoritma di TikTok. Ya. Jadi di TikTok konten kreator itu kan lata semua kan. Berita dari Amerika diimport ke Indonesia, kemudian pakai intonasi dan apa-apa. Ya akhirnya kita mikirin yang di Amerika, kita mikirin di sana, padahal geografisnya berbeda. Beda.
Nah, cuman ya kita waspada boleh gitu loh, tapi jangan terlalu overthinking, tergantung Anda. Kecuali Anda seorang pemimpin perusahaan yang startup yang membawai 2.000 ya kan, 3.000 orang, itu baru mikir. Tapi kalau kita lebih baik kita ngurusin gimana caranya angsuran bulan depan bisa kebayar. Iya, iya. Jadi intinya nggak akan semenakutkan yang orang pikir ya. Resesi. Kita sudah ngelewatin resesi 2020, apa nggak resesi itu? Tiba-tiba, iya, sangat resesi. Iya, itu aja udah bisa kan, terbiasa kan kita. Nah, beda kan, tapi ketakutan orang di luar negeri jangan diimport ke sini dong. Iya. Orang luar negeri itu terbiasa semua ya kan, dia masa tua nggak pernah mikir karena udah ditanggung pemerintah. Eropa, Amerika kan. Kemudian ya dia gaji besar apa segala, tapi kan mereka itu kalau orang di luar negeri itu kan terutama kan Amerika, walaupun gajinya besar, tapi kan ngepas untuk sewa rumah berapa. Pengeluaran juga ya. Begitu ada naik jebret langsung amburadul. Tapi kalau di Indonesia ya kan, kalau lihat di Indonesia, pemerintah itu masih jagain subsidi, masih ada subsidi BBM, listrik juga. Ya walaupun naik masih diatur. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut sih. Iya, aman-aman aja lah ya. Tapi juga nggak boleh nyepelin. Ya harusnya tidak semenakutkan yang orang omongin. Iya. Nah, cuman yang masalah kan kalau semua orang takut, akhirnya pada ngekip duit semua. Betul. Akhirnya ya. Maka mimpi itu akan terjadi karena kan ekonomi menjadi tidak berputar. Iya. Nah, orang takut belanja barang, iya kan. Nah, tapi kan kalau dilihat ya, orang Indonesia itu kan basically boros ya. Iya. Walaupun gaji ngepas apa-apa segala. Berani beli barang yang di luar kemampuannya. Ya konser masih rame, ya hiburan masih rame. Artinya ada duit yang berputar. Judi slot juga masih jalan terus. Itu kan masih ada ekonomi yang berputar gitu ya. Jadi harusnya aman sih. Daripada judi online lu buat konser. Iyalah, lebih positif ya. Buat konser, kemudian ya yang bermanfaat. Problemnya kalau judi online lu kan masuknya kan ke bandar. Bandarnya kan yang untung. Kita istilahnya spend kalau bisa ya UMKM lah kita spend lah. Biarkan duit itu berputar. Jadi ekonomi kita tidak terpuruk ya. Nggak terpuruk. Selama itu jalan oke. Karena kan Indonesia kan basically ketergantungan terhadap negara lain itu kan kurang, Bang. Iya. Kita mandiri bisa nanam padinya sendiri. Iya, benar. Sebenarnya oke. Kita masih punya komoditi yang kita bisa andalkan. Apalagi masa depannya cerah karena kan bahan baku baterai di Indonesia. Ini, kita ini udah cerah gitu, nggak usah ketakutan. Nggak usah takut guys. Oke. Terima kasih banyak. Kalau begitu guys, silakan kasih komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja, oh baby please don't go.